Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu mulai, terlebih dahulu kita berdoa membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Baiklah, untuk kali ini kita masih ada di pelajaran bab yang kedua, pertemuan yang ketiga, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas 8. Kompetensi dasarnya menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Baiklah, sebelum kita menuju ke pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul Indonesia Pusaka. Marilah kita menyanyikan lagu secara bersama-sama. Baiklah, untuk menuju ke materi, yaitu masih tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika minggu kemarin kita telah mempelajari materi tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan untuk pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kali ini, kita akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan perundang-undangan sangat penting karena berfungsi mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Contohnya, dalam penerapan undang-undang berlalu lintas, jika masyarakat tidak menaati peraturan berlalu lintas, akan terjadi ketidaktertiban, kemacetan, bahkan kecelakaan. Ibu telah menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan pada pertemuan yang kemarin, yang terdapat di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian kedudukan di bawahnya ada ketetapan MPR, dan di bawah ketetapan MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukan di bawah UU atau Perpu ada peraturan pemerintah, dan di bawahnya ada peraturan daerah tingkat provinsi. Di bawahnya lagi ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Di bawah ini adalah penjelasan tentang kedudukan dan fungsinya. Kedudukan dan fungsi ketetapan MPR. TAP MPR berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara. Sifat norma hukum masih secara garis besar merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. Fungsi ketetapan MPR dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah mengatur fungsi dan wewenang MPR sebagai pemenang kedaulatan tertinggi dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang dan menjadi rujukan dasar hukum pembentukan undang-undang. Kedudukan dan fungsi undang-undang. Undang-undang adalah peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Kedudukan undang-undang adalah di bawah TAP MPR. Lalu bagaimana dengan fungsi undang-undang? Fungsi undang-undang adalah penyelenggaraan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. 2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. 4. Pengaturan di bidang materi konstitusi seperti organisasi, tugas, dan wewenang susunan lembaga negara. Setelah undang-undang, kedudukan di bawahnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal atau dalam hal kegentingan yang sangat memaksa. Kedudukan Perpu adalah sederajat dengan undang-undang. Namun, Perpu waktunya terbatas sebab harus secepat mungkin dimintakan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Fungsi Perpu sama dengan fungsi undang-undang. Setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kedudukan di bawahnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden yang bertujuan melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan pemerintah dapat berupa peraturan Presiden, keputusan Presiden, peraturan Menteri, keputusan Menteri, dan lainnya. Fungsi peraturan pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu undang-undang. Adapun fungsi peraturan pemerintah lainnya seperti peraturan Presiden adalah penyelenggaraan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Setelah peraturan pemerintah, kedudukan di bawahnya ada peraturan daerah, di mana peraturan daerah dibagi menjadi peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah tingkat kota kabupaten. Peraturan daerah adalah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kondisi daerahnya sebagai pelaksanaan dari peraturan di atasnya. Peraturan daerah dibuat dalam rangka kebutuhan daerah. Fungsi peraturan daerah adalah menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat daerah dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Demikian tadi kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sumber hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum pelajaran ini Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.